Di tengah Jakarta, Aulia berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tas ransel basah kuyup di punggungnya. "Kau bukan anakku lagi," jerit ibunya, Bu Siti, sambil melemparkan Alkitab ke arahnya, mata penuh amarah dan air mata. Aulia, gadis berusia 22 tahun itu, hanya bisa menatap kosong saat pintu dibanting keras, meninggalkannya sendirian di trotoar yang dingin, hati hancur berkeping-keping karena rahasia cintanya pada seorang perempuan terbongkar. Aulia tidak pernah membayangkan hari itu akan datang begitu cepat. Semuanya bermula dari sebuah pesan singkat yang tak sengaja terlihat oleh ibunya di ponselnya. Pesan dari Rina, sahabat sekaligus kekasih rahasianya, yang berisi kata-kata mesra yang tak bisa disalahartikan. Bu Siti, seorang janda yang taat beragama dan bekerja sebagai guru agama di sekolah dasar, langsung meledak. "Ini dosa besar, Aulia. Kau telah menodai keluarga kita," katanya sambil menampar wajah Aulia. Ayah Aulia telah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan Bu Siti sebagai satu-satunya pilar keluarga, dan sekarang pilar itu runtuh di depan mata Aulia. Dengan tubuh gemetar, Aulia berjalan menyusuri jalan raya yang ramai, tak tahu harus kemana. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai. Di universitas, dia bertemu Rina di kelas sastra. Rina, gadis cantik dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang selalu menyembunyikan luka masa lalu, adalah orang pertama yang membuat Aulia merasa benar-benar dipahami. Mereka mulai sebagai teman belajar, tapi lambat laun, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aulia tahu ini salah di mata masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana pernikahan sesama jenis masih dianggap tabu dan bahkan bisa dihukum secara sosial. Tapi cinta itu terasa begitu alami, begitu benar bagi hatinya. Malam itu, Aulia menelepon Rina, suaranya parau karena isak tangis. "Aku diusir, Rin. Ibu tahu tentang kita." Rina diam sejenak di ujung telepon, lalu berkata, "Datanglah ke apartemenku. Kita akan hadapi ini bersama." Aulia naik ojek online ke apartemen kecil Rina di kawasan Kemang, di mana Rina tinggal sendirian setelah orang tuanya pindah ke Bandung. Saat tiba, Rina memeluknya erat, membiarkan Aulia menangis di bahunya. "Kita kuat, Lia. Ini bukan akhir," bisik Rina, tapi Aulia bisa merasakan getar ketakutan di suara kekasihnya. Keesokan harinya, Aulia mulai mencari pekerjaan. Dia lulusan sastra yang cerdas, tapi tanpa dukungan keluarga, segalanya terasa berat. Dia bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di Blok M, gaji pas-pasan tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana. Rina, yang bekerja sebagai desainer Grace Relance, membantu sebisa mungkin. Mereka menghabiskan malam-malam berbicara tentang mimpi mereka, tentang hari ketika masyarakat akan menerima cinta seperti milik mereka. Tapi di balik itu, Aulia merasakan konflik batin yang mendalam. Apakah dia salah mencintai Rina? Apakah dia harus menekan perasaannya demi keluarga dan norma sosial? Sementara itu, Bu Siti di rumahnya merasa hancur. Dia mencintai Aulia lebih dari apapun, tapi keyakinan agamanya membuatnya yakin bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. "Aku harus menyelamatkannya," gumamnya sendirian, tapi dia tak tahu bagaimana. Teman-temannya di masjid menyarankan untuk memutus hubungan total, mengatakan bahwa Aulia telah terpengaruh setan. Bu Siti menangis setiap malam, memandang foto keluarga lama, di mana Aulia kecil tersenyum polos. Apakah dia telah membuat keputusan yang benar? Aulia mulai merasakan tekanan dari luar. Di KAE, rekan kerjanya mulai bergosip setelah melihat Aulia dan Rina berpelukan di luar. "Hati-hati, jangan-jangan dia lesbi," bisik mereka. Aulia pura-pura tak mendengar, tapi hatinya sakit. Dia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Rina. "Apa kita bisa bertahan seperti ini?" tanyanya suatu malam. Rina menggeleng, "Kita harus, Lia. Cinta kita bukan dosa." Tapi Aulia tahu, di Indonesia, cinta seperti ini sering berakhir dengan tragedi.
Hari-hari berlalu dan Aulia mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia bergabung dengan komunitas LGBTQ online di mana dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Salah satunya adalah Maya, seorang aktis yang telah diusir keluarga 10 tahun lalu. Kau harus kuat, tapi jangan lupakan akarmu, nasihat Maya. Aulia mulai menulis diari tentang perasaannya, menuangkan konflik batinnya ke kertas. Apakah dia bisa memakan ibunya? Apakah ibunya pernah memakannya? Suatu hari, Aulia menerima pesan dari saudara sepupunya yang mengatakan bahwa Bu Siti sakit. Ibu rindu kamu, Lia. Aulia ragu, tapi hatinya terguncang. Apakah ini saatnya untuk kembali? Tapi Rina menahannya, jangan, mereka akan menyakitimu lagi. Aulia terjebak di antara cinta dan keluarga, keputusan yang akan mengubah segalanya. Aulia memutuskan untuk tidak menghubungi ibunya dulu. Dia fokus pada pekerjaannya dan hubungannya dengan Rina. Mereka mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi realitas menghantam keras. Rina kehilangan klien besar karena rumor tentang orientasi seksualnya tersebar di media sosial. Mereka bilang aku tidak profesional, keluh Rina, wajahnya pucat. Aulia merasa bersalah, seolah dia adalah penyebabnya. Di KAE, Aulia bertemu dengan seorang pelanggan tetap, seorang wanita paruh baya bernama Bu Dewi yang ternyata adalah psikolog. Bu Dewi melihat kegelisahan di mata Aulia dan mulai berbicara dengannya. Kau tampak membawa beban berat, katanya lembut. Aulia ragu tapi akhirnya curhat tentang pengusirannya. Bu Dewi mendengar dengan sabar, lalu berkata, konflik seperti ini umum di masyarakat kita. Tapi ingat, identitasmu adalah hakmu. Kata-kata itu memberi Aulia kekuatan baru. Namun tekanan dari keluarga Rina mulai muncul. Orang tua Rina yang tinggal di Bandung mendengar rumor dan datang ke Jakarta. Mereka menuntut Rina untuk putus dengan Aulia. Kau harus menikah dengan laki-laki, Rin. Ini untuk masa depanmu, bentak ayah Rina. Rina menangis, tapi bertahan. Aku mencintai Aulia, Pak. Pertengkaran itu berakhir dengan orang tua Rina pergi sambil mengancam memutus bantuan finansial. Aulia dan Rina semakin dekat, tapi konflik batin Aulia semakin dalam. Dia mimpi buruk tentang ibunya yang sakit sendirian. Apa aku egois? Tanyanya pada diri sendiri. Di komunitas LGBT, Maya mengajak Aulia ikut demo hak asasi manusia. Kita harus berjuang, kata Maya. Aulia ragu, takut ketahuan dan kehilangan pekerjaan. Tapi dia ikut, dan di sana dia merasakan solidaritas untuk pertama kalinya. Sementara itu, Bu Siti mulai mencari informasi tentang LGBT. Dia membaca buku dan artikel online, meski hatinya menolak. Seorang teman di masjid menunjukkan video testimoni orang yang tersembuh dari homoseksualitas. Bu Siti tergoda, tapi dia juga menemukan cerita orang tua yang menerima anak mereka. Konflik moralnya semakin besar. Apa Tuhan benar-benar membenci cinta seperti itu, gumamnya. Aulia mulai menulis cerita pendek tentang pengalamannya, memposting anonymously di blog. Respons positif dari pembaca membuatnya percaya diri. Tapi suatu hari, blog itu ditemukan oleh rekan kerja, dan gosip semakin parah. Bos Kai memanggil Aulia, kau harus hati-hati, pelanggan bisa pergi. Aulia merasa terpojok, tapi Rina mendukungnya. Kita lawan bersama. Malam itu, Rina mengusulkan untuk tinggal bersama secara resmi. Mari kita sewa apartemen kecil. Aulia setuju dan mereka pindah ke sebuah unit sederhana di Tebet. Kehidupan mereka mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Aulia sering menatap ponsel, ingin menelepon ibunya, tapi takut ditolak lagi. Tiba-tiba, krisis datang. Rina mendapat tawaran pekerjaan bagus di Singapura, tapi harus sendirian dulu. Ini kesempatan besar, Lia. Aku bisa kirim uang untuk kita. Aulia ragu, takut ditinggalkan.
Apa kau akan kembali? Tanyanya. Rina berjanji, tapi Aulia merasakan irasat buruk. Keputusan Rina untuk pergi menjadi tik balik membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Di sisi lain, Bu Siti jatuh sakit parah, diagnosis diabetes yang memburuk karena stres. Dia memanggil saudara sepupu Aulia, meminta mencari Aulia. Aku ingin minta maaf, katanya lemah. Saudara sepupu itu menghubungi Aulia dan Aulia shock. Apakah ini jebakan atau kesempatan rekonsiliasi? Aulia memutuskan bertemu ibunya secara diam-diam tanpa memberitahu Rina. Di rumah sakit, Bu Siti terlihat rapuh. Makan ibu, Lia. Ibu salah. Aulia menangis, tapi hatinya masih sakit. Kenapa dulu ibu usir aku? Pertemuan itu penuh emosi, tapi Aulia pergi dengan hati campur aduk. Rina berangkat ke Singapura, meninggalkan Aulia sendirian di apartemen. Komunikasi mereka awalnya intens, tapi lambat laun jarang. Rina sibuk dengan pekerjaan baru, dan Aulia merasa kesepian. Dia mulai bekerja lebih keras, naik jabatan menjadi manajer kai kecil. Tapi malam-malamnya diisi dengan keraguan. Apa Rina masih mencintaiku? Gumamnya. Bu Siti pulih perlahan dan mulai menghubungi Aulia secara rutin. Ibu belajar banyak, Lia. Cintamu bukan dosa. Aulia terkejut tapi curiga. Apakah ini tulus? Dia mulai bertemu ibunya lebih sering, bercerita tentang hidupnya tanpa menyebut Rina. Bu Siti mendengar, tapi diam-diam masih berdoa agar Aulia berubah. Di komunitas, Maya memperkenalkan Aulia pada seorang wanita baru, Lita, yang juga lesbian dan telah keluar dari keluarga konservatif. Lita cantik dan percaya diri, membuat Aulia merasa tertarik. Kau pantas bahagia, kata Lita. Aulia merasa bersalah, tapi kesepian membuatnya dekat dengan Lita. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita. Sementara itu, Rina di Singapura bertemu rekan kerja yang menarik, seorang perempuan bernama Soya. Soya terbuka dan mendukung, membuat Rina ragu tentang hubungannya dengan Aulia. Mungkin kita butuh istirahat, pikir Rina. Dia mulai jarang balas pesan Aulia. Aulia mengetahui dari media sosial bahwa Rina dekat dengan Soya. Hatinya hancur. Kau bohongi aku, jeritnya saat menelepon Rina. Rina mengaku, aku bingung, Lia. Jarak ini sulit. Pertengkaran itu berakhir dengan putus, meninggalkan Aulia dalam depresi mendalam. Dia merasa dikhianati setelah semua pengorbanan. Bu Siti melihat perubahan Aulia dan mendesaknya pulang. Rumah ini milikmu juga. Aulia ragu tapi akhirnya setuju tinggal sementara. Di rumah, Bu Siti mencoba mendekat, tapi konflik muncul saat Bu Siti mengajak Aulia ke pengajian. Ini untuk kebaikanmu. Aulia marah, ibu masih ingin ubah aku. Mereka bertengkar hebat, mengungkit masa lalu. Aulia pergi lagi, tapi kali ini ke rumah Maya. Di sana, dia bertemu Lita lagi, dan dalam kelemahan, mereka berciuman. Aulia merasa bersalah, tapi juga bebas. Ini yang aku butuhkan, pikirnya. Hubungan dengan Lita berkembang cepat, tapi Aulia tahu ini rebound. Rina kembali ke Jakarta secara tiba-tiba ingin bertemu Aulia. Aku salah, Lia. Aku ingin kembali. Aulia shock, tapi sudah dengan Lita. Konfrontasi terjadi di KAI, di mana Rina melihat Aulia dengan Lita. Kau khianati aku, tuduh Rina. Aulia balas, kau yang mulai. Pertengkaran itu penuh air mata dan tuduhan, menarik perhatian orang sekitar. Bu Siti mendengar dari saudara sepupu dan datang ke KAI. Dia melihat semuanya dan campur tangan. Cukup. Ini semua karena dosamu, katanya pada Aulia. Aulia meledak, ini bukan dosa, Bu. Ini aku. Bu Siti terdiam, tapi pergi dengan hati hancur. Aulia memilih Lita, tapi hubungan mereka penuh ketidakpastian. Dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, apakah semua pengorbanan ini layak.
Hubungan Aulia dan Lita berkembang, tapi retak mulai muncul. Lita ingin terbuka tentang hubungan mereka, tapi Aulia takut dampak sosial. Kita harus sembunyi dulu, kata Aulia. Lita marah, kau masih takut masyarakat. Pertengkaran semakin sering membuat Aulia lelah. Bu Siti setelah pertengkaran itu mulai bergabung dengan kelompok orang tua anak LB. Dia bertemu orang tua lain yang berbagi cerita. Aku kehilangan anakku karena kebodohanku, kata salah satu. Bu Siti menangis, menyadari kesalahannya. Dia mulai membaca buku tentang psikologi dan hak LB, perlahan berubah. Rina setelah putus jatuh ke dalam depresi dan kembali ke orang tuanya di Bandung. Dia menyesal, tapi tahu tak bisa kembali. Aku telah menyakiti orang yang kucinta, gumamnya. Aulia diundang ke acara komunitas besar di Jakarta, di mana dia berpidato tentang pengalamannya. Saya diusir keluarga karena mencintai perempuan. Tapi saya bangkit. Pidatonya viral di media sosial, membuatnya terkenal tapi juga dibenci. Ancaman datang membuatnya takut. Bu Siti melihat video itu dan shock. Dia menelepon Aulia, ibu bangga padamu, Lia. Makan ibu. Aulia ragu tapi setuju bertemu. Di pertemuan itu Bu Siti mengaku ibu salah besar. Cintamu adalah bagian darimu. Mereka berpelukan tapi Aulia tahu perubahan butuh waktu. Lita melihat Aulia dekat lagi dengan keluarga, merasa cemburu. Kau pilih mereka atau aku, ultimatum Lita. Aulia memilih keluarga, putus dengan Lita. Aku butuh waktu untuk diri sendiri, katanya. Aulia kembali ke rumah, tapi dengan syarat, Bu Siti harus menerima identitasnya. Bu Siti setuju dan mereka mulai membangun hubungan baru. Aulia bekerja sebagai penulis lepas, menulis tentang isu LB. Tapi masa lalu menghantui. Rina muncul lagi meminta maaf. Aku ingin berteman. Aulia menerima, tapi hatinya masih sakit. Mereka bertemu, berbagi cerita, dan Aulia menyadari bahwa pengkhianatan itu bagian dari pertumbuhan. Bu Siti bertemu Rina secara tak sengaja, dan awalnya tegang. Tapi Bu Siti berkata, maafkan saya atas apa yang terjadi. Rina terkejut, dan mereka mulai bicara. Ini menjadi titik rekonsiliasi. Aulia merasakan kedamaian, tapi tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat masih penuh prasangka. Bertahun kemudian, Aulia telah menjadi aktis terkenal di Indonesia, menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Dia tinggal bersama Bu Siti yang sekarang mendukung penuh. Rina menikah dengan perempuan lain di luar negeri, tapi mereka tak berteman. Suatu hari, Bu Siti jatuh sakit lagi, kali ini lebih parah. Di ranjang rumah sakit, dia memegang tangan Aulia. Terima kasih telah kembali, Lia. Ibu bahagia. Aulia menangis, menyadari betapa mahalnya pengampunan. Setelah Bu Siti meninggal, Aulia merenung tentang semua yang terjadi. Pengusiran, pengkhianatan, keraguan, semuanya membentuk dirinya. Dia menulis surat untuk Rina, kita semua membuat pilihan dan membayar harganya. Cinta Aulia sekarang lebih matang, dia bertemu pasangan baru yang menerima masa lalunya. Tapi dia tahu, di Indonesia, perjuangan untuk hak LB masih panjang. Apakah menerima kembali orang yang pernah menyakiti kita selalu merupakan keputusan yang benar?